Ari berdiri sendirian di tepian jalan batu luruh yang sunyi, tempat di mana kabut turun lebih awal dari biasanya dan suara jangkrik tak berani berbunyi terlalu keras. Tikungan itu tampak biasa saja bagi mata awam, berkelok tajam di antara dua lereng curam, dengan rambut tua berkarat yang seakan lelah memperingatkan. Namun, bagi mereka yang sering melintasinya, tikungan itu menyimpan nyawa. Banyak yang tak sempat pulang. Banyak yang lupa cara mengerem. Banyak yang tak sempat menjerit. Ari menatap jalan beraspal itu seperti menatap lubang keberuntungan yang belum terbuka. Ia bukan orang jahat, setidaknya dulu tidak. Tapi hidup terlalu sempit, terlalu gelap, terlalu menekan dari segala penjuru. Dulu ia sopir angkutan. Hidupnya sederhana tapi cukup. Namun pandemi datang seperti badai tanpa jeda, menggulung tabungan dan masa depan bersamaan. Ia kehilangan pekerjaan. Istrinya, Rini, mencoba berjualan kecil-kecilan di depan rumah, tapi tak cukup untuk menutupi utang koperasi yang menumpuk. Terutama sejak anak sematawayang mereka, Dita, divonis mengidap penyakit paru-paru yang butuh perawatan rutin. Rumah kontrakan hampir habis masa sewanya. Ari tak punya kendaraan lagi. Teman-teman menjauh, keluarga angkat tangan, dan setiap pagi seperti pengulangan mimpi buruk yang membusuk pelan-pelan. Setiap malam, Ari mulai berjalan sendiri, mencari udara, mencari alasan untuk tetap hidup. Tak ada jawaban, hanya suara angin dan sorotan lampu kendaraan yang berlalu tanpa peduli. Hingga suatu malam, ia berhenti di tikungan batu luruh itu. Ada sesuatu yang menariknya ke sana. Awalnya hanya ingin duduk, tapi entah kenapa, setiap malam langkahnya seperti diarahkan ke tempat yang sama. Tikungan itu. Ia mulai memperhatikan sesuatu, kecelakaan sering terjadi di sana. Hampir selalu saat malam Jumat Kliwon. Terkadang pengendara tergelincir, terkadang truk menabrak pembatas jalan. Selalu di tempat yang sama. Aneh. Berulang. Mengerikan. Tapi, ada sesuatu yang memanggil dari balik tragedi itu. Ari mendengar bisik-bisik dari tukang tambal ban dekat jalan. Konon katanya, tikungan itu berisi. Dulu, katanya, pernah ada dukun yang meninggal gantung diri tak jauh dari sana setelah gagal memberikan tumbal. Sejak saat itu, tempat itu haus. Setiap malam Jumat Kliwon, tikungan itu menanti sesuatu, nyawa. Kata orang, kalau tahu caranya, tikungan itu bisa memberikan lebih dari sekadar maut. Ari menolak mempercayainya, sampai malam itu datang. Malam di mana anaknya kejang, dan tak ada uang bahkan untuk membeli inhaler. Ia berlari ke rumah sakit, tapi ditolak karena BPJS-nya sudah tidak aktif. Ia menangis, memohon, tapi hanya diusir seperti gelandangan. Ia pulang dengan dada koyak, menatap anaknya yang meringkuk dalam napas tercekat, dan tak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, ia bermimpi. Dalam tidurnya yang setengah sadar, Ari melihat dirinya berdiri di tengah tikungan. Kabut menebal. Jalanan menghitam. Dari arah pepohonan, muncul sosok tinggi menjulang tanpa wajah, berjubah hitam dengan tangan panjang menjuntai hingga menyentuh tanah. Makhluk itu tak berkata apa-apa. Ia hanya membuka telapak tangannya, dan di sana tergeletak sebuah cermin hitam kecil. Dalam pantulan cermin itu, Ari melihat dirinya dikelilingi uang, emas, dan anaknya sembuh, tertawa riang. Tapi di baliknya, samar-samar, ada bayangan kendaraan terguling dan tubuh tak bergerak. Ari terbangun dengan peluh dingin, tapi anehnya, ia merasa yakin. Ia merasa seperti baru saja menerima petunjuk. Ia mencari ke toko barang bekas keesokan harinya, dan entah bagaimana, menemukan cermin seperti yang ada dalam mimpinya. Tak lama setelah dibelinya, ia kembali ke tikungan, menggantung cermin itu pada dahan pohon yang menghadap langsung ke arah datangnya kendaraan. Dan malam Jumat pun tiba. Ari berdiri tak jauh dari tikungan. Kabut turun. Suara binatang malam menghilang. Tak lama, terdengar deru motor dari kejauhan. Satu motor bebek melaju cukup kencang. Ari melihat sorot lampunya mendekat, dan ketika melewati cermin itu, lampu motor seolah berkedip.
Pengendara tampak goyah, dan dalam satu gerakan, motor itu tergelincir, menghantam pembatas jalan. Ari menutup mulutnya, kaget, gemetar. Tapi saat ia pulang malam itu, ada yang berubah. Di bawah bantalnya, tergeletak 2 gepok uang ratusan ribu, bersih, terikat rapi. Tidak ada suara. Tidak ada penampakan. Hanya uang. Dan malam yang sangat sunyi. Ia gemetar saat menyentuhnya, tapi tetap mengambilnya. Hari itu juga ia membawa anaknya ke klinik terbaik di kota. Ia membayar utang koperasi dan membeli bahan makanan berlimpah. Rini bahagia, walau heran. Tapi ia hanya berkata ada rezeki dari teman lama. Namun, saat ia kembali ke tikungan beberapa hari kemudian, ia melihat seseorang berdiri di sana. Seorang pria berusia sekitar 40-an, mengenakan rompi oranye lusuh dan topi bekas. Ia melambaikan tangan ke setiap kendaraan yang lewat, membantu mereka memperlambat saat mendekati tikungan. Orang-orang menyebutnya Pak Ogah, tapi namanya Dimas. Anehnya, Dimas tidak pernah meminta uang. Ia hanya membantu, dengan senyum tenang dan tatapan kosong seolah tahu lebih banyak dari yang diucapkannya. Ari memperhatikannya beberapa malam. Selalu di tempat dan waktu yang sama. Dan setiap kali Dimas berjaga, tidak pernah ada kecelakaan. Ari mulai merasa gelisah. Karena jika tidak ada kecelakaan, maka tidak ada tumbal. Dan jika tidak ada tumbal, maka pesugihan itu tidak akan memberi lagi. Ari mulai berpikir, siapa sebenarnya Dimas? Kenapa selalu ada di sana? Dan, kenapa ia seperti tahu apa yang sedang ia lakukan? Di suatu malam, Ari mendengar orang-orang di warung bercerita bahwa Dimas adalah orang yang suka prihatin. Setiap Senin dan Kamis, ia puasa. Tak pernah meminta, tak pernah marah, dan selalu tidur di musala tua dekat tikungan itu. Banyak yang heran kenapa ia betah di sana. Tapi ia hanya bilang, saya cuma ingin bantu orang sampai selamat. Ari tahu, sesuatu yang tidak terlihat sedang menghalangi jalannya. Dan malam Jumat berikutnya, ia bersiap dengan rencana baru. Rencana yang lebih kelam. Lebih jahat. Lebih pasti. Karena tikungan itu haus. Dan ia sudah berjanji. Malam itu langit terlihat lebih rendah, seolah awan menggantung hanya sejengkal di atas kepala. Tikungan batu luruh membisu, namun udara di sekitarnya bergetar. Angin malam tidak sekadar dingin, tapi membawa bisikan yang menelusup hingga ke sumsum tulang. Ari berdiri di pinggir jalan, menggenggam cermin hitam yang telah retak di salah satu sudutnya. Retakan itu bukan karena benturan fisik, tapi karena ritual yang terganggu minggu lalu, saat Dimas tiba-tiba muncul dan mengatur lalu lintas hingga tidak ada korban jiwa. Sejak saat itu, tak ada uang yang muncul di bawah bantal. Anak Ari kembali batuk-batuk, kejangnya kembali, dan pengobatan terhenti. Istrinya bertanya-tanya kenapa tagihan listrik belum dibayar padahal minggu lalu ia berfoya dengan belanjaan. Ari hanya menjawab dengan tatapan kosong. Pesugihan ini bukan seperti yang ia bayangkan. Tidak instan. Tidak otomatis. Ia harus bekerja. Harus memberi. Harus menyuapi tikungan dengan nyawa. Ia pun menyusun rencana baru. Tikungan itu punya waktu-waktu sakral. Malam Jumat Kliwon adalah puncaknya. Tapi malam Selasa Wage, menurut bisik-bisik dari penjual kopi tua dekat jembatan, adalah waktu paling lengah dari pelindung-pelindung alam. Jika ia ingin menghindari kehadiran Dimas, malam itu adalah waktu yang tepat. Maka ia menunggu. Ia menggantung cermin baru, yang kali ini dibaluri abu pembakaran rambut anaknya sendiri. Ia tak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi sejak menerima uang pertama, pikirannya bukan miliknya sepenuhnya. Seperti ada suara yang membimbing setiap gerakannya. Suara yang tenang, tapi menyesatkan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat truk pengangkut sembako melaju dari arah utara. Jalan sepi. Udara kering. Ari, yang berdiri di balik semak, melihat lampu truk terpental oleh pantulan cermin. Kilatan kecil seperti kilap mata yang menyala. Truk oleng,
menghantam tebing, dan terguling pelan seolah memang dituntun menuju celakanya. Tak ada jeritan. Hanya dentuman besi. Lalu sunyi. Ari tak mendekat. Ia tahu tugasnya selesai. Ia pulang. Di rumah, uang kembali datang. Kali ini lebih banyak. 2 tas kecil muncul di bawah tempat tidur, berisi uang tunai yang wangi dan bersih, seolah baru dicetak. Anak Ari pagi itu bisa kembali dibawa ke rumah sakit. Ia bahkan menyewa mobil untuk pertama kalinya dalam hidup. Istrinya menangis bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hari berikutnya, di pagi yang tenang, tetangga sebelah rumahnya mengetuk pintu. Ia membawa kabar bahwa pria yang selalu membantu di tikungan, Dimas, tak terlihat sejak malam kecelakaan. Musala tempat ia biasa tidur juga kosong. Hanya tercium bau menyan dan jejak kaki basah menuju jalan utama. Ari merasa tenang. Mungkin Dimas sudah pergi. Mungkin tikungan kini miliknya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya ia menjadi lebih berani. Cermin kini tidak hanya satu. Ia menggantung 3 sekaligus, dengan posisi yang berbeda. Setiap malam Jumat, ia duduk di balik pohon, memantau, mengatur. Seperti seorang jenderal yang sedang mengatur perang rahasia. Dan setiap kali ada kendaraan terguling, uang datang. Ia mulai membeli barang-barang mahal. Bukan untuk pamer, tapi untuk memenuhi rasa dendamnya terhadap hidup. Ia pernah dihina sebagai laki-laki gagal. Pernah diusir dari tempat kerja seperti anjing. Pernah dipandang sebelah mata karena miskin. Tapi kini, semua bisa ia beli. Ia bahkan mulai menanam investasi di luar kota, membuka rekening atas nama orang lain. Namun, keberuntungan itu mulai retak lagi. Suatu malam, saat hendak menjalankan aksi, ia dikejutkan oleh suara peluit. Peluit yang sangat dikenalnya. Dari balik kabut, muncul sosok berpakaian oranye lusuh. Dimas. Ia berdiri di tengah tikungan. Sendirian. Pelan-pelan mengangkat tangan dan mengatur kendaraan yang melintas. Lampu dari mobil tak lagi memantul ke arah cermin, karena Dimas mengubah sudut kendaraan saat mendekati tikungan. Ari membeku. Ia tak percaya apa yang dilihatnya. Dimas seharusnya sudah pergi. Atau, sudah menjadi bagian dari korban. Tapi malam itu, hingga pukul 3 dini hari, tidak ada kecelakaan. Dan di rumah, tempat tidur Ari kembali kosong dari uang. Ari marah. Ia melempar cermin ke lantai. Retak. Tapi belum pecah. Cermin itu berkilat sejenak, dan kilatan itu menyala seperti mata seseorang yang menahan amarah. Beberapa hari kemudian, Ari mendengar cerita mengejutkan. Dimas, yang selama ini dianggap Pak Ogah biasa, ternyata dikenal sebagai orang yang rajin tirakat. Setiap malam, ia tidak hanya tidur di musala, tapi juga melakukan semedi. Tidak makan daging, tidak tidur di kasur, dan berpuasa setiap Senin dan Kamis. Orang menyebutnya orang aneh. Tapi Ari tahu, Dimas bukan sekadar orang aneh. Ia penjaga, pelindung, penetral kutukan. Dan kini, mereka berhadap-hadapan. Tikungan itu seperti panggung bagi mereka. Satu sebagai penggoda, satu sebagai penghalang. Tapi tikungan bukan tempat netral. Ia berpihak pada yang memberi. Dan Ari telah memberi lebih dari cukup. Malam berikutnya, Ari menunggu hingga Dimas tertidur di musala. Ia mendekat, menggenggam cermin kecil seperti pisau. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Menghapus penghalang. Tapi saat ia hendak melangkah ke dalam musala, kakinya tak bisa bergerak. Udara mendadak dingin. Cermin yang ia genggam menjadi panas. Dari dalam musala, terdengar lantunan zikir lirih. Dan Ari terpental mundur tanpa disentuh apa-apa. Ia bangkit dengan lutut gemetar. Wajahnya pucat. Dan malam itu, ia mimpi buruk. Ia melihat Dimas duduk di tengah tikungan, dikelilingi oleh kabut putih.
Di sekelilingnya, roh-roh hitam berwujud kendaraan rusak dan tubuh remuk menggeliat seperti cacing, mencoba menghampirinya. Tapi tidak bisa. Mereka terbakar sebelum mendekat. Di sisi lain, Ari berdiri dengan wajahnya sendiri, tapi matanya gelap dan tubuhnya meneteskan minyak hitam dari pori-pori. Sosok itu menatapnya dan berbisik. Kalau dia tidak pergi, maka kamu yang harus tergantikan. Ari terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Cermin yang semula retak ini sudah hilang dari meja. Ia mencarinya. Di kolong tempat tidur, ia menemukannya. Tapi di permukaannya, kini muncul bayangan wajahnya sendiri menangis. Tikungan itu tidak lagi sabar. Ia harus memberi lebih banyak. Atau menjadi gantinya. Hari-hari setelah mimpi itu berjalan lambat dan menyesakkan. Wajah Ari tampak lebih tirus, matanya cekung seperti terjaga berhari-hari tanpa tidur. Namun bukan lelah yang membuatnya seperti itu, melainkan rasa dihantui oleh sesuatu yang tak punya bentuk, tak punya suara, tapi hadir setiap saat. Cermin yang dulu ia sembunyikan di bawah kasur kini berpindah sendiri. Kadang muncul di dapur, kadang di gantungan pakaian, dan pernah ia temukan di dalam kulkas, berembun, dengan bayangan dirinya sedang menangis dalam diam. Namun, rasa takut itu kalah oleh kenyataan yang lebih kejam. Uang kembali menghilang. Klinik menolak menerima anaknya karena tunggakan belum dilunasi. Istrinya mulai curiga. Ia menanyakan dari mana dulu uang itu datang, kenapa tiba-tiba berhenti, kenapa Ari selalu murung dan bicara sendiri saat malam tiba. Ari tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit, seakan di sana ada jawaban. Dalam benaknya, tikungan batu luruh bukan lagi jalan biasa. Itu ladang emas. Tapi seperti ladang yang tak digarap, ia tidak memberi. Maka satu-satunya cara adalah menabur benih kembali. Benih berupa nyawa. Malam Jumat datang lagi. Ari kembali ke lokasi. Kali ini ia membawa cermin ketiga. Tapi tidak hanya itu, ia menyebar pecahan kaca kecil di sisi luar tikungan. Tujuannya sederhana. Jika satu kendaraan tergelincir, yang di belakangnya ikut masuk dalam kekacauan. Ia ingin lebih dari satu. Tikungan itu ingin lebih dari satu. Tapi langit malam itu aneh. Tak ada bintang. Awan hitam melayang lambat, menutupi rembulan seperti tangan besar yang mencengkeram cahaya. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Suara jangkrik lenyap sejak pukul 9 malam. Dan udara jadi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang besar yang sedang mendekat. Lalu suara itu terdengar. Peluit. Pelan, nyaring, dan tajam. Ari langsung tahu, Dimas datang lagi. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Dari arah musala, terlihat 3 orang mengikuti Dimas. 2 diantaranya pemuda desa, dan 1 orang tua yang Ari tahu sebagai penjaga makam sebelah utara. Mereka membawa lentera. Cahaya dari lentera itu aneh, tidak terang biasa, tapi berpendar. Ketika cahaya itu melewati pohon tempat Ari menggantungkan cermin, cermin itu jatuh sendiri, pecah menjadi 3 bagian. Ari menggertakkan gigi. Gagal lagi. Ia berlari kecil ke balik semak, menyembunyikan diri. Tapi dari tempatnya, ia melihat Dimas tidak sedang bekerja sebagai Pak Ogah malam itu. Ia dan ketiganya berdoa. Mereka mengelilingi tikungan, menyiram air mawar, menabur bunga, dan membakar sesuatu yang harum. Ari tahu, ini adalah bentuk penolakan. Mereka membersihkan. Mereka menutup celah. Mereka menyingkirkan roh yang selama ini menjadi perantaranya. Dan benar saja, malam itu tak terjadi apa-apa. Bahkan kendaraan yang biasanya melintas pun seperti hilang. Jalan sepi. Sunyi. Tak ada tumbal. Tapi keesokan paginya, Ari bangun dengan tubuh menggigil hebat. Keringat dingin menetes deras, dan ia seperti melihat bayangan tikungan di langit-langit kamarnya. Tapi yang lebih menyeramkan adalah isi rumahnya. Seluruh uang yang ia sembunyikan, di bawah tempat tidur, di lemari, bahkan yang ia kubur di dalam pot bunga plastik,
berubah menjadi butiran beras. Bukan beras putih, tapi beras tua berwarna merah kecoklatan dan mengeluarkan aroma besi yang menyengat. Istrinya berteriak histeris. Anak mereka menangis tak berhenti. Semua ruangan terasa dingin, seolah baru selesai hujan besar, padahal cuaca kering. Saat Ari menyentuh butiran beras itu, ia melihat sekilas pantulan, bukan wajahnya, melainkan wajah para korban kecelakaan yang pernah ia saksikan. Wajah-wajah itu menatapnya dengan mata tertutup dan bibir membeku. Ia mencoba membuang beras itu, tapi setiap kali dibuang, beras kembali muncul di tempat lain. Di kamar mandi. Di bawah bantal. Di atas piring makan. Bahkan dalam termos air panas. 1 minggu berlalu dalam kegilaan yang semakin tak bisa ditutupi. Rini, istrinya, membawa anak mereka mengungsi ke rumah orang tuanya. Ia takut. Ia tak paham apa yang terjadi, tapi Ari tak mampu memberi penjelasan. Ia sendiri tak tahu lagi di mana batas antara nyata dan gaib. Lalu pada suatu malam, Ari kembali ke tikungan. Ia membawa semuanya, cermin terakhir, sisa uang yang belum berubah, dan secari kertas dengan tulisan mantra yang ia dapat dari seorang pria asing yang ditemuinya di terminal. Pria itu bicara pelan, dengan napas bau arang, dan mata tak pernah berkedip. Ia berkata, jika pelindung itu menghalangi, maka buatlah tikungan memilihmu sebagai jalannya. Ari tak mengerti maksudnya, sampai malam itu. Ia duduk di tengah jalan. Membakar uang. Menggenggam cermin. Membaca mantra. Dan membiarkan tubuhnya sendiri menjadi bagian dari tikungan. Ia berbisik dalam hati bahwa ia siap menjadi penjaga baru, asalkan aliran kekayaan tak terputus. Ia berjanji akan membawa lebih banyak nyawa, lebih banyak kecelakaan, lebih banyak ketakutan. Namun, tikungan tidak menjawab dengan kekayaan. Tikungan menjawab dengan rasa lapar yang tak pernah terpuaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Ari melihat langsung siapa yang selama ini menjadi penguasa di balik tikungan. Sosok tinggi berjubah hitam muncul dari balik kabut. Wajahnya tetap tak terlihat, tapi suara derap langkahnya seperti ribuan roda truk yang melaju bersamaan. Ari berdiri. Memberi hormat. Tapi sosok itu tidak menoleh. Ia hanya menunjuk ke balik pepohonan, tempat cahaya lentera Dimas dan kelompoknya kembali terlihat. Saat itulah Ari sadar, tikungan sudah tidak berpihak padanya. Ia terlalu banyak gagal memberi. Ia terlalu lambat. Terlalu lemah. Dan yang lemah, tidak dipertahankan. Sosok itu mendekat. Udara membeku. Langit seperti menganga. Daun-daun gugur dengan suara yang tak biasa, seperti bisikan. Ari tak bisa bergerak. Kakinya berat. Suaranya hilang. Ia tahu malam itu ia tidak pulang sebagai manusia lagi. Namun, sebelum sosok itu menyentuhnya, Dimas dan kelompoknya muncul di tengah jalan. Mereka membentuk lingkaran, menyalakan sesuatu yang berasap putih. Asap itu mengembang cepat, melingkupi tikungan, membuat sosok hitam itu melolong, mengejang, dan menghilang bersama kabut yang tersedot ke dalam tanah. Ari terjatuh. Nafasnya sesak. Dimas mendekat. Menatapnya tajam. Tak ada kata-kata. Hanya satu isyarat, ini belum selesai. Dan benar saja. Malam itu hanyalah jeda. Seperti tikungan yang menganga, menunggu siapa berikutnya yang lengah. Ari tak pernah benar-benar pulih sejak malam diusirnya sosok berjubah hitam itu oleh lingkaran doa Dimas dan para lelaki yang tak dikenalnya. Setiap tidur, ia tak hanya mimpi, tapi seolah terseret masuk ke dalam dimensi lain. Jalan licin yang melingkar, suara rem menjerit tanpa henti, dan tubuh-tubuh tanpa kepala berlarian memutari tikungan. Ia terbangun dengan kuku-kuku terkelupas, mulut penuh pasir, dan mata yang memerah seperti terbakar angin kencang. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan kondisinya. Dan tak ada lagi Rini yang bisa dipeluk saat ketakutan datang. Ia benar-benar sendiri. Dan tikungan kini membencinya. Uang tidak datang.
Bahkan sisa-sisa beras merah yang dulu melimpah pun kini berubah menjadi cacing hidup yang menggeliat di sudut lemari. Setiap membuka dompet, Ari hanya menemukan daun kering. Dan yang lebih parah, suara-suara mulai memenuhi kepalanya. Suara-suara dari mereka yang dulu mati di tikungan. Kenapa aku? Anakku masih bayi, aku baru lulus kuliah, motor itu baru aku cicil 2 bulan. Semua bisikan datang bersamaan, seperti kerumunan yang berdesakan di jalan buntu. Ari mulai kehilangan pegangan. Tubuhnya kurus seperti ranting kering. Nafasnya pendek. Ia seperti habis dari perjalanan jauh, padahal hanya duduk di lantai kamarnya yang dingin dan retak. Namun di tengah semua kegilaan itu, satu bayangan selalu muncul, Dimas. Pak Ogah tua dengan peluit kecil dan kantong receh, yang entah mengapa mampu menghalangi seluruh rencananya. Ari tak bisa memahami, bagaimana orang biasa bisa menggagalkan pesugihan sekuat ini. Tapi malam itu ia mengerti. Ia menyaksikan sendiri lingkaran doa, lentera yang berpendar, dan asap putih yang menyiksa sosok hitam itu. Itu bukan kekuatan biasa. Itu bukan sekadar niat baik. Ada sesuatu yang melindungi Dimas. Sesuatu yang lebih tua dari tikungan itu sendiri. Ari menaruh dendam. Namun bukan dendam karena digagalkan. Tapi dendam karena Dimas mengubah aturan. Tikungan butuh nyawa, tapi Dimas menutup celahnya. Lalu, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Dan di titik itu, pikirannya berubah total. Jika tikungan tidak bisa menerima tumbal karena ada penjaga seperti Dimas, maka satu-satunya cara agar pesugihan bisa kembali berjalan adalah dengan menghilangkan penjaganya. Ari mulai menguntit Dimas. Ia mengintai dari balik pohon ketika Dimas berjalan dari musala ke tikungan setiap malam. Ia mencatat jam-jam Dimas datang, waktu Dimas pergi, dan siapa saja yang biasanya ikut dengannya. Ia tahu Dimas selalu membawa lentera dari rumah sebelah masjid, dan selalu berpuasa setiap Senin dan Kamis. Orang seperti itu pasti dilindungi, pikir Ari. Tapi sekuat-kuatnya perlindungan, pasti ada celahnya. Dan celah itu, menurut Ari, ada pada waktu sepi. Saat Dimas sendirian. Saat ia tidak membawa lentera. Saat peluitnya tergantung di leher, bukan ditiup. Ari mempersiapkan malamnya. Ia membawa cermin baru, bukan untuk menabrakkan mobil, tapi untuk memancing perhatian. Ia menaruhnya di pertigaan, bukan di tikungan, agar Dimas menyimpang dari jalur biasa. Ia juga membawa kemenyan hitam dari pasar gelap di pinggiran kota, yang konon bisa membungkam perlindungan doa dalam radius 5 meter. Lalu malam itu datang. Dimas berjalan seperti biasa. Tapi Ari tidak muncul dari balik semak. Ia bersembunyi di dalam bangunan kosong bekas warung kopi tua. Dari situ, ia bisa melihat Dimas membungkuk, memeriksa cermin kecil yang ditaruh di jalan. Tepat saat itu, Ari menyalakan kemenyan, dan memukul gong kecil dari tembaga. Sekali. 2 kali. 3 kali. Langit bergetar. Tikungan meliuk seperti ular yang terbangun. Dimas jatuh terduduk. Peluitnya terlepas. Lentera padam sendiri. Dan dari arah seberang jalan, kabut hitam muncul perlahan, berputar seperti pusaran air di sungai mati. Ari tersenyum. Ini saatnya. Tumbal bukan lagi pengendara, tapi penjaga tikungan itu sendiri. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Dimas, dengan tubuh lemah dan wajah pucat, tidak melawan. Ia tidak berteriak. Ia tidak kabur. Ia hanya duduk, menatap kabut itu mendekat. Dan di saat yang paling menegangkan, ia menyentuh tanah dengan telapak tangannya, dan mulai bersenandung. Bukan doa yang keras, bukan mantra yang berat. Hanya gumaman pelan yang mengalir seperti angin malam. Tapi gumaman itu, entah mengapa, membelah kabut. Asap yang semula menggulung, mundur. Kabut yang menyelimuti, pecah. Dan dari langit, cahaya lembut turun perlahan. Tidak terang menyilaukan.
Hanya cukup untuk menandai batas antara manusia dan makhluk-makhluk yang tak terlihat. Ari menjerit. Ia tahu ia telah melanggar garis yang tak boleh disentuh. Ia menyerang seseorang yang dilindungi kekuatan lebih tua dari tikungan. Dimas bukan hanya Pak Ogah. Ia bukan hanya orang baik yang suka puasa. Ia penjaga. Penjaga jalur antara dunia ini dan dunia yang tak bernama. Dan malam itu, tikungan menghukum dengan cara yang tak bisa dibayangkan. Ari tidak mati. Tapi tubuhnya membatu dari ujung kaki sampai leher. Ia terperangkap di dalam tubuh sendiri, tak bisa bicara, tak bisa lari, tak bisa memohon ampun. Ia masih hidup, ia bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan. Tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tikungan menjadikannya sebagai pelampiasan. Dan setiap malam, tikungan menurunkan kabut, memperlihatkan kepadanya semua kecelakaan yang pernah ia rencanakan. Semua tubuh yang terlempar. Semua isak tangis keluarga. Semua tangisan anak kecil yang kehilangan orang tuanya. Ari hanya bisa menatap. Dimas mendekatinya keesokan harinya. Tidak membawa peluit. Tidak membawa lentera. Hanya berdiri di depannya, mengusap keningnya dengan air dari botol kecil. Air itu dingin, seperti pagi di puncak gunung. Tak ada kata-kata. Tapi entah bagaimana, Ari tahu hukuman belum selesai. Malam itu, angin berdesir seperti desahan pelan dari lembah kematian yang menunggu korbannya. Dimas berdiri mematung di pinggir tikungan maut, memandangi jalan yang kini disorot lampu patroli. Jalan itu basah, bukan karena hujan, melainkan dari bekas air cucian tubuh korban terakhir yang tak bisa diselamatkan. Aroma kemenyan, bensin, dan ketakutan menyatu di udara. Ia masih terngiang kejadian sore tadi. Jeritan supir ojek yang motornya nyaris terpeleset. Dimas berhasil mencegahnya, seperti biasa, dengan mengibaskan tangan dan meniup peluit kecilnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada suara yang berbisik di balik semak, suara berat yang hanya bisa didengar oleh telinga yang pernah berpuasa dalam kesunyian. Apa hakmu menghalangi takdir, Dimas? Tubuh Dimas gemetar. Ia tahu siapa yang bicara. Itu bukan suara manusia. Itu suara dari alam yang tak tersentuh cahaya. Suara yang muncul ketika ada yang terganggu. Dan malam itu, ia tahu, ia telah mengganggu jalannya pesugihan. Ari murka. Ia tahu Dimas penyebab semua kegagalan. Ia tahu tikungan itu harus jadi kuburan, bukan tempat selamat. Dan malam ini, ia turun tangan langsung. Dengan mobil barunya yang mewah, ia memacu kecepatan dari arah atas, membawa tumbal yang sudah dipilih dengan acak. Seorang pemuda desa yang baru lulus sekolah. Ari membungkusnya dengan sopan santun, menawarkan tumpangan, senyum manis, lalu melaju tanpa ampun. Tapi Dimas sudah menunggu. Seolah telah diberitahu oleh semesta, ia berdiri di tengah jalan. Mobil Ari melaju makin dekat, suara deru mesinnya seperti tawa dari neraka. Dimas tak bergerak. Peluit di tangannya bergetar. Di detik terakhir, mobil itu mengerem keras. Ban berdecit. Pemuda di dalam berteriak. Ari terguncang. Tapi mobil itu tak sempat menabrak. Dimas menghilang. Secara harfiah. Ia lenyap, seperti uap. Ari terdiam. Lalu terdengar jeritan, jeritan dari kursi belakang. Pemuda itu kini bukan lagi manusia. Matanya merah, tubuhnya membesar, dan giginya bertaring. Dimas telah menukar dirinya. Ia menggagalkan tumbal, tapi tak pergi begitu saja. Ia memberi dirinya pada kekuatan yang menuntut. Dan kekuatan itu menerima dengan senang hati. Sejak malam itu, tak ada lagi Dimas di tikungan. Hanya tersisa peluitnya yang tergantung di pohon. Tikungan itu kembali sepi. Tapi pesugihan belum selesai. Ari hilang sejak malam itu. Mobilnya ditemukan hancur di jurang, tapi tanpa mayat. Tak ada jejak, kecuali sepatu miliknya yang masih terikat rapi. Warga mulai bercerita tentang cahaya aneh di malam Jumat. Tentang suara peluit yang terdengar sendiri. Tentang motor yang melambat tiba-tiba, seperti ada yang menahan. Dan tikungan itu kini diberi nama, Tikungan Dimas. Tak ada yang berani lewat tanpa berdoa.
Tak ada yang berani ngebut. Karena konon, di balik rimbun pohon, ada sesosok pria dengan rompi lusuh dan peluit tua yang masih mengatur lalu lintas. Bukan untuk uang receh, tapi untuk nyawa. Dan mereka yang tak percaya, seringkali jadi bukti selanjutnya. Tikungan itu tidak haus darah, tapi haus jiwa. Berdoalah sebelum berangkat. Jangan remehkan tikungan yang diam. Karena sekali kau lewat tanpa izin, mungkin kau bukan hanya akan kehilangan arah, tapi juga kehilangan pulang.